Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yesi Handayani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 PGSD Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan topik 4, pembelajaran pada Zone of Proximal Development, disingkat GVD, pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural Pendidikan di Indonesia. Pada topik keempat ini memaparkan tentang menemukan zona perkembangan proksimal GVD. Nah, istilah zona perkembangan proksimal ini merupakan salah satu gagasan yang paling dikenal dan dikenal luas terkait dengan produksi ilmiah Vygotsky. Istilah ini sekarang muncul di sebagian besar buku teks psikologi perkembangan dan pendidikan, serta beberapa buku psikologi umum. Kemudian ada zona perkembangan proksimal dalam perspektif teoritis Vygotsky. Nah, Vygotsky ini merumuskan beberapa persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu model perkembangan anak. Pertama, model harus menjelaskan, bukan deskriptif. Lebih khusus, model harus diatur oleh prinsip-prinsip substansial yang dapat menjelaskan pembangunan sebagai satu proses pengembangan diri. Kemudian yang kedua, model harus mempertimbangkan seluruh anak sebagai pribadi yang utuh. Ketiga, masa kanak-kanak harus dibagi menjadi beberapa periode, sehingga setiap periode dicirikan dengan cara yang prinsip dan terpadu. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan zona subjektif perkembangan proksimal, peran imitasi. Asumsi penting adalah bahwa imitasi dimungkinkan karena pematangan fungsi psikologis masih belum cukup untuk mendukung kinerja independen, tetapi telah berkembang cukup, sehingga seorang dapat memahami bagaimana menggunakan tindakan kolaboratif, misalnya memimpin pertanyaan, demonstrasi orang lain. Kehadiran fungsi pematangan ini adalah alasan adanya zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal ini didefinisikan sebagai mengacu pada tindakan intelektual dan fungsi mental yang dapat digunakan anak dalam interaksi ketika kinerja mandiri tidak memadai. Dalam kaitannya dengan usia sekolah, fungsi teoritis dari penelitian perkembangan proksimal zona Vygotsky dapat dipahami sebagai pencarian untuk mengidentifikasi cara berprinsip untuk mengkonseptualisasikan sekolah dalam kaitannya dengan seluruh anak dan bukan hanya kinerja anak pada satu tugas. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Salah satu daya tarik dari gagasan zona perkembangan proksimal dalam kaitannya dengan praktik pendidikan adalah bahwa ia memberikan perspektif khusus untuk mengkonseptualisasikan hubungan antara pembelajaran dan perkembangan manusia. Sebuah perspektif yang juga memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan banyak pandangan yang saat ini dominan tentang hubungan ini. Meskipun bahan tekstual tipis tersedia dari Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal, interpretasi ide sudah cukup untuk merangsang banyak penelitian dan refleksi untuk memperjelas dan menguraikan ide dasar. Nah, demikianlah yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.